Selamat malam, jumpa lagi dengan saya Ciko Asa. Nah, pada saat ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasal yang pertama ayat yang ke-24 dan ayatnya yang ke-25. Dengan judul Kelahiran Yesus Kristus. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Alkitab mengatakan bahwa orang yang berbahagia adalah mereka yang merenungkan kebenaran firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Nah, di dalam refleksi firman Tuhan pada saat ini berkaitan dengan sebentar lagi kita akan memasuki masa Advent. Oleh sebab itu saya mencoba untuk menjelaskan sebagian dari kebenaran firman Tuhan dengan tema makna ketaatan Maria dan Yusuf. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita ketahui bahwa Natal seringkali kita rayakan dengan suasana yang penuh dengan sukacita, dengan suasana yang penuh dengan kehangatan, dengan suasana yang penuh dengan kegembiraan, dan dengan suasana yang penuh dengan kedamaian. Mengapa demikian? Karena kita merefleksikan makna Natal sebagai kasih Allah terhadap manusia. Jadi makna Natal dimaknai sebagai kado terbesar yang diberikan Allah bagi manusia berdosa. Tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudari, dalam refleksi makna Natal ini saya mencoba untuk melihat dari perspektif satu keluarga, yaitu keluarga Yusuf dan Maria. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam Matius pasal 1 ayat 24 sampai 25, di sini kita melihat bahwa menunjukkan bahwa kita dapat belajar dari keluarga Maria dan Yusuf. Jadi Maria dan Yusuf ini adalah sebuah keluarga yang memiliki ketaatan kepada Tuhan. Sehingga Bapak, Ibu, saudara-saudara, di dalam refleksi kita pada saat ini kita akan merenungkan makna ketaatan Maria dan Yusuf, dan kita dapat menerapkannya dalam kehidupan hari lepas hari. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah mengapakah atau bagaimanakah kita dapat belajar dari ketaatan Maria dan Yusuf, atau Maria dan Yusuf menaati apa yang diperintahkan oleh Allah. Kita akan belajar bagaimanakah ketaatan Maria dan Yusuf. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam teks yang sudah kita bacakan, di situ kita melihat bahwa ketaatan Maria dan Yusuf itu dimulai dari kehendak Allah. Jadi ketaatan yang ada di dalam diri Maria dan Yusuf itu bersumber dari kehendak Allah. Bahkan kalau kita melihat di dalam Matius pasal 1, kita membaca tentang Yusuf yang menghadapi situasi yang sulit. Kalau kita melihat di dalam teks dari ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke 19, di situ dijelaskan bahwa Yusuf sedang menghadapi situasi yang sulit, situasi yang tidak menyenangkan. Mengapa? Karena Maria tunangannya sedang didapati mengandung, atau Maria tunangannya sedang mengandung sebelum mereka resmi menikah atau sebelum mereka hidup sebagai suami istri.
Jadi di sini kita melihat bahwa bagi Yusuf ini adalah situasi yang tidak menyenangkan. Situasi yang tidak menyenangkan baik secara psikologis maupun secara sosiologis. Situasi yang tidak menyenangkan. Karena bagaimana mungkin mereka belum hidup sebagai suami istri, lalu Maria mengandung. Mungkin kita bisa berpikir, kita bisa merefleksikan bahwa mungkin di dalam pikiran Yusuf pada saat itu Maria tidak setia kepadanya. Mungkin pada saat itu Yusuf memikirkan bahwa Maria telah mengkhianatinya. Mungkin pada saat itu Yusuf berpikir bahwa Maria tidak setia kepadanya. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara, kita melihat bahwa Yusuf memiliki keinginan untuk menceraikan Maria secara diam-diam. Jadi dia berupaya untuk menceraikan Maria secara diam-diam. Di dalam pikiran semacam itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, malaikat Tuhan datang kepada Yusuf dalam sebuah mimpi. Jadi ketika malaikat Tuhan datang kepada Yusuf dalam sebuah mimpi dan menjelaskan bahwa anak yang dikandung daripada Maria itu adalah karya Roh Kudus, dan Yusuf dipanggil untuk mengambil Maria sebagai istrinya serta menamakan anak itu adalah Yesus. Menamakan anak itu Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita melihat Yusuf, ketika kita melihat malaikat menyatakan firman Tuhan kepada Yusuf, apa reaksi daripada Yusuf? Apakah Yusuf menggunakan akal budinya, rasionalitasnya untuk berpikir kritis? Jangan sampai apa yang didengarkannya itu hanya sebuah mimpi. Biasanya ya Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi di sini kita melihat bahwa Yusuf tidak menggunakan alasan rasionalitas untuk membantah apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, di ayatnya yang ke-24, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu. Jadi di sini kita melihat bahwa Yusuf menaati apa yang difirmankan oleh malaikat Tuhan kepadanya dalam mimpi. Dia taat mengikutinya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, meskipun apa yang disampaikan malaikat itu tidak bisa diterima secara rasionalitas, tidak bisa diterima secara akal budi, tidak bisa diterima secara akal sehat, tetapi itu tidak membuat Yusuf untuk tidak percaya. Itu tidak membuat Yusuf untuk tidak taat terhadap perintah firman Tuhan tersebut. Jadi Yusuf menaati perintah itu. Yusuf tidak kritis terhadap informasi itu. Yusuf taat dan mengambil Maria sebagai istrinya. Bapak Ibu Saudara, itu bagian yang pertama. Dari situ kita melihat bahwa ketaatan Yusuf itu didasarkan pada kehendak Allah. Bukan secara individualistik di dalam diri Yusuf. Bukan karena kemampuan di dalam diri Yusuf sehingga dia menjadi pribadi yang taat. Tetapi ketaatan Yusuf didasarkan pada firman yang disampaikan malaikat Tuhan kepada Yusuf, sehingga dia mempercayakan firman itu sebagai sebuah dasar keyakinannya untuk mengambil Maria sebagai istrinya. Itu Bapak Ibu Saudara-saudara bagian yang pertama yang kita lihat di dalam bacaan kita. Nah, bagian yang kedua adalah
ketaatan Yusuf dan Maria adalah ketaatan yang menuntut pengorbanan. Jadi bagian yang kedua yang dapat kita lihat dari ketaatan Maria dan Yusuf adalah ketaatan Maria dan Yusuf itu menuntut sebuah pengorbanan. Jadi ketaatan Yusuf dan Maria bukan tanpa pengorbanan, tetapi ketaatan Yusuf dan Maria didasarkan pada sebuah pengorbanan. Mengapa demikian, Bapak Ibu Saudara-saudara? Karena dalam budaya Yahudi pada masa itu, seorang perempuan yang mengandung sebelum menikah maka akan mendapatkan stigma sosial yang besar. Bahkan Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam hukum Yahudi, orang yang mengandung sebelum mereka menikah, maka perbuatan tersebut dianggap sebagai perzinahan atau perbuatan zina. Nah, di dalam tradisi orang Yahudi, di dalam hukum Yahudi, dosa zina adalah dosa yang hukuman yang sangat berat. Bahkan orang yang melakukan zina itu memperoleh hukuman, dapat dihukum mati. Bahkan kalau kita melihat di dalam Imamat pasal 20 ayat 10 dan Ulangan pasal 22 ayat 22. Jadi kedua ayat ini menjelaskan bahwa hukuman mati bagi yang berbuat zina. Jadi di sini kita melihat ini merupakan sebuah tantangan terbesar. Tantangan terbesar yang dihadapi oleh Yusuf sebagai pria yang berstatus tunangan dengan Maria. Kita melihat juga bahwa Yusuf mempertaruhkan reputasinya. Dia mempertaruhkan nama baiknya. Dia mengabaikan seluruh kehormatan pribadinya, sehingga dia tetap mengambil Maria sebagai istrinya, meskipun mereka belum hubungan sebagai suami istri. Maria mengandung meskipun sebelum mereka memiliki hubungan sebagai suami istri. Bahkan bukan hanya itu saja Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam Maria juga menunjukkan ketaatan yang luar biasa. Bahkan kalau kita melihat di dalam Lukas pasal 1 ayat 38, di situ dijelaskan bahwa ketika malaikat menyampaikan kabar bahwa dia akan mengandung oleh Roh Kudus, Maria menjawab, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, di sini kita melihat bahwa ketaatan kepada Allah itu menuntut pengorbanan. Jadi Maria mengorbankan seluruh totalitas hidupnya agar karya penebusan Allah nyata di dalam dirinya. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Di sini kita melihat bahwa Maria menerima tugas yang sangat berat dengan iman dan kerendahan hati. Ketaatan kepada Allah menuntut pengorbanan diri. Jadi ketaatan kepada Allah menuntut kita untuk mengorbankan waktu kita, mengorbankan tenaga kita, mengorbankan seluruh apa yang ada di dalam diri kita, agar karya Allah nyata tergenapi di dalam kehidupan kita. Jadi kita adalah hamba Tuhan, menuntut pengorbanan di dalam pelayanan, menuntut pengorbanan. Kita mengabaikan seluruh reputasi kita. Kita tidak menggunakan pelayanan untuk kehormatan pribadi, kemuliaan diri. Tetapi biarlah Tuhan
dipermuliakan, Tuhan ditinggikan, Tuhan diagungkan dengan ketaatan kita yang menuntut pengorbanan di dalam sebuah pelayanan. Bapak Ibu Saudara, kita dipanggil untuk melepaskan seluruh pemuliaan diri, seluruh ambisi pribadi kita. Kita melepaskan semuanya. Kita tertuju kepada Kristus bayi Natal. Seluruh kemuliaan, soli Deo Gloria hanya bagi Kristus. Jadi ketaatan yang menuntut pengorbanan. Itu prinsip yang kedua. Prinsip yang ketiga yaitu ketaatan Yusuf dan Maria adalah ketaatan yang membawa rencana Allah terlaksana. Jadi ketaatan yang membawa terlaksananya rencana Allah. Yusuf dan Maria adalah bagian penting dalam rencana keselamatan Allah. Karena mengapa demikian? Karena melalui ketaatan mereka, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia, lahir ke dalam dunia. Tetapi ini tidak dimutlakkan bahwa tanpa Maria dan Yusuf, maka karya rencana penebusan Allah menjadi sebuah kegagalan. Tidak. Tetapi Allah menetapkan Maria dan Yusuf sebagai bagian dari rencana penebusan. Kristus berinkarnasi, Allah memakai Maria, tetapi tidak memakai hubungan biologis. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, di sini kita melihat bahwa Yusuf menaati perintah untuk menamakan anak itu Yesus, yang artinya Tuhan menyelamatkan, sesuai dengan nubuat bahwa Tuhan Yesus yang akan menyelamatkan umatnya daripada dosa. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, ketaatan Maria dan Yusuf tidak hanya bertampak bagi diri mereka secara individualistik, secara pribadi, tetapi ketaatan mereka berdampak bagi seluruh dunia, bagi seluruh bangsa. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara, momentum Natal dirayakan secara universal di seluruh dunia, merayakan kelahiran Kristus sebagai Juru Selamat dunia. Kristus sebagai penebus satu-satunya, sehingga kita merayakan di dalam momentum Natal Yesus Juru Selamat dunia. Nah, itu bagian yang ketiga Bapak Ibu Saudara-saudara. Bagian yang keempat adalah ketaatan yang dilakukan oleh Maria dan Yusuf adalah ketaatan yang didasarkan pada kerendahan hati. Jadi ketaatan yang didasarkan pada kerendahan hati. Yusuf dan Maria menunjukkan kerendahan hati yang luar biasa dalam ketaatan mereka. Sebaliknya mereka menerima peran mereka dengan kerendahan hati dan iman. Jadi peran mereka tidak menggunakan peran mereka sebagai sebuah kesombongan, sebuah pemuliaan diri. Tidak. Mereka menerima semuanya dengan kerendahan hati. Di sini kita tidak melihat Yusuf dan Maria mencari penghargaan, pengakuan diri, kemuliaan diri, pemuliaan diri. Tetapi mereka menjalankan peran mereka dalam diam dan kesetiaan. Dalam diam dan kesetiaan, Yusuf khususnya seringkali terlupakan dalam cerita Natal. Tetapi tindakan yang sederhana dan penuh kasih menunjukkan ketaatan yang luar biasa dalam diri Maria dan Yusuf. Ketaatan kita kepada Allah harus dilakukan dengan kerendahan hati.
Jangan kita mencari pujian, jangan kita menggunakan pelayanan untuk memperoleh pujian, kemuliaan, pemuliaan diri. Tetapi biarlah melalui pelayanan yang kita kerjakan, nama Tuhan dimuliakan. Melalui pekerjaan yang kita kerjakan, nama Tuhan dimuliakan. Melalui apa yang kita buat di dalam kehidupan sehari-hari, Tuhan dimuliakan. Bukan kita diagungkan, dimuliakan, ditinggikan. Biarlah Tuhan yang ditinggikan di dalam pelayanan kita. Itu kerendahan hati dalam konteks keluarga kita. Kita harus menjadi pribadi yang penuh dengan kerendahan hati, mengajar kepada anak-anak bagaimana memiliki kerendahan hati, tidak meninggikan diri, tidak sombong. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, setiap kehidupan kita harus taat dalam diam dengan hati yang tulus. Itu prinsip yang keempat. Prinsip yang kelima, ketaatan Yusuf dan Maria adalah ketaatan yang melahirkan sukacita. Jadi ketaatan mereka adalah ketaatan yang melahirkan sukacita. Meskipun kita lihat tadi Bapak Ibu Saudara-saudara, meskipun ketaatan Maria dan Yusuf disertai dengan pengorbanan, dengan tantangan, dengan kesulitan, dengan kecemasan secara psikologi, kecemasan secara sosiologi. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, di balik itu mereka melihat janji Allah digenapi melalui kelahiran Yesus. Janji Allah tergenapi di dalam diri Yesus. Lukas 1 ayat 46 sampai 47 berkata, memuji Allah dengan sukacita, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Karena Allah juru selamatku. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, di sini kita melihat bahwa ketaatan kita kepada Allah mungkin tidak selalu mudah, tetapi itu akan membawa sukacita, akan membawa kebahagiaan yang tidak ada di dalam dunia ini. Hanya kita dapatkan, kita temukan di dalam Yesus. Kebahagiaan di dalam ajaran filsafat adalah kebahagiaan yang semu, kebahagiaan yang tidak kekal, kebahagiaan yang bersifat fana. Bahkan kalau kita bandingkan di dalam kebahagiaan dalam pandangan hedonisme, itu kebahagiaan adalah kesenangan maksimal, namun pengalaman membuktikan kebahagiaan dalam perspektif hedonisme adalah kebahagiaan yang bersifat sementara. Bahkan kalau kita membandingkan kebahagiaan dalam pandangan stoikisme, bahagialah ketenangan batin, emosional, ada nilai kebajikan. Tetapi dalam Alkitab, kebahagiaan sejati hanya kita dapatkan di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Tuhan Yesus pernah mengatakan dengan tegas, apa gunanya ketika kita memiliki dunia ini kalau kita kehilangan nyawa kita? Tidak ada guna Bapak Ibu Saudara-saudara. Kebahagiaan sejati hanya kita dapatkan, hanya kita temukan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan bagian yang keenam, ketaatan Maria dan Yusuf. Tidak hanya ketaatan dalam perspektif Maria dan Yusuf, tetapi ketaatan juga dalam perspektif Natal, di mana pribadi Tuhan kita Yesus Kristus taat sampai mati. Jadi Natal adalah ketaatan. Inti di dalam berita Injil adalah ketaatan. Ketaatan Yesus dari makna Natal di dalam kandang sampai kepada salib adalah sebuah ketaatan
ketaatan yang memberikan sukacita. Filipi 2 ayat 8, Rasul Paulus mengatakan bahwa, menulis bahwa Tuhan Yesus taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi ketaatan Yesus adalah puncak dari ketaatan yang dijelaskan di dalam kisah Natal. Yesus taat sampai mati. Yesus taat menaati seluruh tuntutan hukum Taurat. Yesus menjalankan seluruh tuntutan hukum Taurat secara sempurna. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara, hukum Taurat tidak menjadi dasar keselamatan, tetapi keselamatan kita hanya dilihat di dalam pribadi Tuhan Yesus. Mengapa? Karena Tuhan Yesus satu-satunya yang sempurna, yang menaati seluruh tuntutan hukum Taurat secara sempurna. Tuhan Yesus taat sampai mati. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, Natal mengingatkan kita bahwa melalui ketaatan rencana Allah yang indah dapat terwujud seperti Yusuf dan Maria. Marilah kita hidup dalam iman dan ketaatan, sehingga melalui hidup kita dunia dapat melihat kasih dan kemuliaan Allah yang nyata di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkannya malaikat Tuhan kepadanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya tutup dengan sebuah kalimat. Seperti Yusuf yang menuntun keluarganya dengan iman dan ketaatan, demikianlah hendaknya setiap kita menjadi pemimpin rohani yang membawa keluarga kita kepada terang Kristus di Natal ini. Biarlah momentum Natal menjadi dasar sukacita kita di dalam Tuhan, Sang Juru Selamat kita. Soli Christus, soli Deo Gloria. Amin. Tuhan Yesus memberkati.